Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ونواصل إن شاء الله قراءتنا من صحيح البخاري. ما زلنا في الباب الثامن عشر من كتاب العمل في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وفي نسخة يتفكر الرجل الشيء في الصلاة. Seseorang dia memikirkan sesuatu di dalam salatnya, hal-hal yang itu bukan bagian dari salat. Hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah kita bahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat asar, beliau bersegera masuk ke salah satu rumah istri beliau, kemudian keluar dan membawa sekeping emas, kemudian berkata, aku teringat dalam salatku sekeping emas ini, dan aku tidak ingin emas ini bermalam di rumahku. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar emas tersebut dibagikan. Nah, kita masuk hadis yang setelahnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana Laits wa ibn Sa'd Abul Harith. Laits ibn Sa'd Abul Harith, ulama besar, bahkan dari sisi keilmuan lebih dalam daripada Imam Malik, tetapi mazhab beliau terputus karena murid-murid beliau tidak segencar murid-murid Imam Malik dalam menyebarkan mazhab sang guru, at-tarjihat, fatwa-fatwa. Beliau seorang ulama yang kaya raya, seperti halnya pula Imam Malik, tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Karena tidak ada syarat beliau terkena wajib zakat yang kedua. Yang pertama, bulughun nisab, sampai nisab. Yang kedua, sampai haul. Jadi sebelum 1 tahun, sebelum 1 haul, Laits ibn Sa'ad sudah membagi-bagikan harta beliau, mensedekahkan, mewakafkan. Laits ibn Sa'ad. Dan di zaman beliau tidak bermunculan ahli bid'ah. Zaman beliau zaman jaya-jayanya sunnah,
zaman Imam Malik, zaman Al-Auza'i. Mereka satu zaman. Laits ibn Sa'ad, Malik ibn Anas, Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr. Di zaman mereka, zaman di mana pemerintahan pada saat itu merujuk kepada ulama-ulama sunnah, Harun ar-Rasyid. Zaman Harun ar-Rasyid. Beliau minta pendapat Imam Malik dan ulama-ulama lain. Gubernur Mesir tidak mengambil keputusan apapun sebelum disahkan oleh Laits ibn Sa'ad. Ketika wafat Harun ar-Rasyid, diambil oleh Al-Amin, kemudian oleh Al-Ma'mun, putra Harun ar-Rasyid. Barulah pada saat itu bermunculan banyak sekali ahli bid'ah. Ilmu yang semangat digalakan oleh Al-Ma'mun tetapi tidak terarah. Segala macam bentuk ilmu dipelajari, buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Yang terjadi adalah bermunculan ahli bid'ah itu di zaman Imam Ahmad. Banyak bermunculan kelompok-kelompok, golongan-golongan yang memerangi sunnah. Banyak ulama-ulama sunnah difitnah, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh, dicambuk. An Ja'far ibn Rabi'ah al-Misri. Ja'far ibn Rabi'ah al-Misri dari Mesir. Sebagaimana Laits ibn Sa'ad dari Mesir. Anil A'raj. Al-A'raj artinya si pincang. Ya, ada ulama namanya Abdurrahman ibn Hurmuz. Abdurrahman ibn Hurmuz, berarti beliau dari Persia ya. Nama-nama Hurmuz, Fairuz, Zakwan itu nama-nama Persia. Nah, dan beliau adalah ulama sunnah. Al-A'raj, kaki beliau pincang, dan beliau membiarkan atau ridha ketika beliau dijuluki dengan si pincang. Andaikan tidak ridha, maka termasuk apa? Ghibah, yang diharamkan. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Nam Harith. Abu Hurairah itu Imam Bukhari. Dan Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza udzina bis-shalah adbara asy-syaitanu lahu durat hatta la yasma'at ta'dzin. Apabila dikumandangkan azan untuk salat, setan lari menjauh dari muadzin tersebut, dari suara azan tersebut, sambil mengeluarkan kentut, ya, dan sampai tidak terdengar suara azan. Dalam satu riwayat kurang lebih jauhnya itu sampai 37 mil perginya setan ini.
Ya, syaitan yang dimaksud dalam hadis ini adalah syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin. Karena syaitan ada juga dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ba'dan. Mereka saling mewahyukan ini. Mereka saling berkomunikasi, saling menguatkan antara setan manusia dan setan jin. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah setan dari kalangan jin. Apabila dikumandangkan azan untuk sholat, lari setan. Ya. Karena itu hukumnya terlarang ketika seseorang di dalam masjid terkumandangkan azan dan dia keluar dari masjid. Termasuk apa? Tasyabbuh bisyaitan. Termasuk menyerupai syaitan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat ada seseorang keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan, Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini sudah memaksiati Abul Qasim, Rasulullah SAW. Kecuali apabila di sana ada keperluan dia buang hajat misalnya, atau tajdid al-wudu, memperbaharui wudu dia, tidak mengapa. Datang asar dari Sa'id ibn Musayyab, ada seseorang yang datang kepada beliau dan pada saat itu dia mau pergi haji. Terkumandangkan azan, kata Sa'id, sholat dulu. Kata orang ini, teman-temanku sudah menungguku. Akhirnya pergilah orang ini dan kemudian sampai berita kepada Sa'id, orang tersebut jatuh dari unta atau kudanya dan patah kakinya. Maksiat. Ya. Di antara bentuk maksiat adalah menjauhi azan. Apalagi dia sedang berada di dalam masjid atau berada di dekat masjid, kemudian dengan sengajanya dia menjauhi masjid. Dia pergi, tidak ikut sholat berjamaah. Nah, dan ini yang dilakukan oleh setan-setan. Ketika dikumandangkan azan, langsung dia lari. Kemudian disebutkan di sini Rasulullah SAW, lahu durat, dan dia sampai terkentut-kentut. Yang pertama disebutkan karena saking tidak sukanya dia dengan azan tersebut, dia ingin merendahkan, menghinakan azan dengan dia buang angin seperti ini. Terkena pula mereka yang sengaja untuk agar tidak terdengar azan. Entah itu dengan teriakan, dengan lagu, nyanyi-nyanyian, dengan musik-musik, ya, atau dengan apapun, teriakan, obrolan-obrolan sengaja, ya, untuk menyibukkan dia agar tidak terdengar azan. Nah, yang kedua adalah karena saking takutnya setan tersebut, ya, maka dia lari sampai mengeluarkan angin seperti ini. Karena beda dorat sama fusa. Kalau dorat adalah buang angin yang mengeluarkan suara. Kalau fusa adalah buang angin yang tidak mengeluarkan suara, dan ini mengeluarkan suara. Dorat. Hatta la yasma' ta'dzin. Ya. Setan tersebut lari sampai dia tidak mendengar azan. Sejauh mungkin dia lari sampai dia tidak mendengar azan.
Sekalipun dia berada di samping masjid, tapi dia tutup telinganya karena tidak mau mendengar azan, sama dengan apa? Syaitan juga. Baik. Memang syaitan dia tidak menyukai kebaikan. Dia tidak menyukai ibadah. Dia tidak mau tunduk dengan perintah Allah. Dia sukanya bermaksiat kepada Allah, dan ini diantara bentuk maksiat syaitan. Diajak untuk beribadah, untuk sholat, menolak setan. Bahkan dia pergi dengan melecehkan. Dia berpaling sambil menghina, sambil merendahkan. Itu perbuatan setan. Tidak mau menerima al-haq. Al-kibr ghamtun nas wa bataru al-haq. Sombong itu adalah merendahkan orang lain dan tidak mau menerima al-haq. Ini diantara perbuatannya. Ini diantara perbuatan al-kibr. Tidak mau menerima al-haq. Dan al-kibr yang merasuki iblis itu disebabkan penyakit hati awalnya adalah al-hasad, adalah dengki, iri. Kemudian melahirkan penyakit hati berikutnya yaitu al-kibr, sombong. Kemudian melahirkan penyakit yang berikutnya yaitu al-i'rad anil haq, berpaling dari al-haq. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, dia menolak, tidak mau menjalankan perintah Allah karena sombong dan sebelumnya karena dengki. Dan bahayanya sombong tersebut membuat seseorang tidak mau rujuk. Tidak mau dia kembali kepada al-haq. Ini sombong, bahayanya sombong. Ya. Beda bagi mereka yang tidak berpenyakit sombong, ketika melakukan kesalahan dia mudah untuk rujuk. Setan sampai sekarang pun dia tidak apa? Dia tidak rujuk, dia tidak bertobat. Nah, iblis dia tidak mau rujuk, dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukannya. Dan ini diantara sebab penyakit sombong. Faida sakatal muadzinu akbal, dan apabila muadzin sudah selesai mengumandangkan azan, kembali lagi dia. Kembali lagi ke orang-orang, kepada kaum muslimin yang mau melakukan ibadah, menghasut-hasut mereka, membisikkan kepada mereka hal-hal yang itu dapat mengganggu mereka untuk khusyuk, untuk ikhlas dalam salatnya. Nah, fa idza thuwiba adbara, dan apabila thuwiba maksudnya di sini adalah taswib yang itu iqamah. Qomat pun dikatakan taswib. Ada juga taswib yang sering diamalkan oleh Abu Mu'adz hafizahullah ta'ala, mengulang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang dengan dipelankan. Yang pertama dipelankan, kemudian dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah ketika azan. Itu taswib juga. Taswib yang ketiga adalah ucapan as-salatu khairu minan naum. Itu pun istilah apa untuk taswib. Jadi ada beberapa istilah taswib, dan yang dimaksud dengan taswib dalam hadis ini adalah al-iqamah. Al-iqamah. Ya, ketika dikumandangkan qomat, pergi lagi. Nah, dan perlu diingatkan, yang alhamdulillah sudah kita amalkan, untuk qomat tidak perlu menggunakan speaker ya. Karena untuk mengingatkan orang yang ada di dalam masjid untuk dimulainya sholat.
Sedangkan speaker digunakan untuk ta'dzin, untuk adzan. Nah, faida sakata aqbal, apabila sudah selesai qomat, datang lagi setan. Jadi setan yang paling tidak disukainya adalah azan dan qomat. Fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu, kemudian dia datang lagi setan ini membisikkan kepada orang-orang yang sedang sholat. Ketika sholat dia datang. Imam baca Quran sekalipun dia datang. Ketika azan dia lari. Disebutkan sebabnya karena apabila azan, semua nanti akan bersaksi untuk muadzin di hari kiamat. Dan dia tidak mau menjadi saksi untuk muadzin di hari kiamat sampai dia menyibukkan dirinya ya dengan suara kentut tadi, kemudian dia pergi menjauh. Beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Nah, fala yazalu bil mar'i yaqulu lahu udhkur ma lam yakun yadhkur hatta la yadri kam shalla. Kemudian setan tersebut fala yazal, artinya terus menerus. Nih ya, setan itu dia nggak pernah putus asa. Setan itu dia nggak pernah menyerah untuk menyesatkan semua Banu Adam, semua, tidak yang terkecuali. Ya. Dia tidak pernah menyerah dari ayah kita Adam sampai manusia terakhir. Setan membisikkan kepada mereka hal-hal yang itu bisa merusak iman, merusak Islam, tauhid, sunnah, agar jatuh pada maksiat, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Di sini setan menghasut, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Yang dia tidak pernah mengingat hal-hal tersebut sebelumnya. Ya. Masuk dalam hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hal-hal dunia misalnya dia pernah menyimpan hartanya di satu tempat dan dia lupa. Kemudian diingatkan oleh syaitan dalam salatnya. Kemudian ketika seseorang dia belajar ilmu agama bahkan ya diingatkan pelajaran-pelajaran ilmu agama tersebut yang itu di luar salat diingatkan dalam salat. Bahkan puncak-puncaknya adalah syaitan merusak keikhlasan seseorang sehingga jatuh pada riya atau sum'ah. Yang itu adalah syirik. Yang itu adalah syirik. Ya. Nah, jadi bukan hanya tentang hal dunia saja. Ya. Bahkan diingatkan karena sebagian orang ada yang tidak peduli dengan urusan dunia. Pedulinya dengan urusan agama. Dengan urusan agama itulah setan masuk juga. Dari sisi ilmu agama itulah setan masuk juga. Untuk tidak fokus apa yang dibaca ketika sholat. Ya. Udhkur, yaqulu lahu udhkur ma lam yakun yadhkur hatta la yadri kam shalla, sampai tidak tahu lagi berapa salatnya, berapa rakaat salatnya. Nah, letak pendalilan hadis ini adalah sekalipun itu terjadi pada seseorang, itu tidak membatalkan salat dia. Ya. Pernah Rasulullah SAW salat zuhur atau asar 2 rakaat. Pernah Rasulullah SAW salat zuhur atau asar sampai 5 rakaat. Nah, dan itu tidak merusak salat, maksudnya
tetap sholatnya sah, ya, walaupun seperti ini keadaan hatinya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan solusi. Ketika itu terjadi, maka sujudlah 2 kali sujud. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Yang dengan sujud tersebut membuat setan tambah murka, tambah kesal setan. Tujuannya untuk merusak sholat seseorang, tapi justru dengan apa yang dilakukannya tambah lagi beribadah. Hamba tersebut menambahkan 2 sujud dan berkata setan, umira bis sujud falahul jannah. Hamba tersebut diperintahkan untuk sujud, untuk dia surga. Wa umirtu bis sujud fa abaitu waliyan nar. Dan aku diperintahkan untuk sujud, tetapi aku menentang dan untukku neraka. Sambil nangis setan. Jadi apa? Ini solusi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang dia ragu berapa rakaat sholatnya, dan itu pun karena sebab setan. Nah, dan ini untuk irghaman lisyayatin, untuk menghinakan, untuk merendahkan setan. Baik. Qala Abu Salamah bin Abdurrahman, "Idza fa'ala ahadukum dzalika falyasjud sajdataini wa huwa qa'id." Berkata Abu Salamah, salah seorang ahli fikih Madinah, salah seorang ahli fikih yang 7 di Madinah, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Apabila terjadi yang demikian pada salah seorang di antara kalian, maka sujudlah 2 kali sujud dalam keadaan dia duduk, maksudnya sujud sahwi. Wa sami'ahu Abu Salamah min Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan kalimat ini didengar oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah, yang dalam riwayat yang lain itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sujud sahwi ketika dia sudah tidak tahu lagi berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Nah, ya di sini ya, syaitan itu dia terus merusak Ibnu Adam. Jadi harus terus kita berperang melawan syaitan, ya, dengan ilmu, dengan iman. Baik. Dalam hadis yang lain, gimana hadis yang lain? Tapi yang maknanya itu setan terus bersama manusia, dia nggak pernah lepas dari manusia. Nah, kemanapun dan dimanapun, sampai ketika sakaratul maut, setan terus menghampiri dia untuk merusak Banu Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semuanya di atas fitrah Islam, dan dirusak fitrah tersebut oleh syaitan. Nah, dan seorang muslim dia harus tahu apa saja jerat-jerat syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang beriman, jangan kalian terjatuh atau terperangkap dalam jerat-jerat syaitan. Dan tidak mungkin seorang mukmin dia bisa menghindar dari jerat syaitan kalau dia tidak tahu apa saja jerat-jerat syaitan. Banyak cara syaitan untuk merusak Banu Adam. Sampai dengan ibadah. Ada muslim yang dia kalau dihasut untuk minum khamar nggak bisa. Dihasut untuk mencuri, merampok, nggak bisa. Melakukan maksiat-maksiat yang demikian nggak bisa. Mudah bagi dia untuk melawan bisikan tersebut.
Tetapi setan beribu tahun umurnya. Sejak diciptakan Adam, dia sudah banyak makan garam istilahnya. Dia sudah banyak bisa mempengaruhi orang-orang soleh, para ulama agar jatuh. Dari sisi agama dia masuk. Dari sisi agama dia masuk. Ada yang dibisikkan untuk giat dalam ibadah sehingga terlantar anak istrinya. Ada yang dibisikkan untuk menggunjing ulama, menggunjing dai-dai, menggunjing para duat kaum muslimin, dan dihembuskan oleh setan itu bentuk amar ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dihembuskan oleh syaitan itu ghibah karena Allah. Dihembuskan oleh syaitan itu diantara bentuk kita menjaga agama. Padahal ghibah banyak cara setan. Ya. Ada juga seseorang yang dia tidak mau sholat ke masjid. Dia tidak mau untuk misalnya juga mengajar, tidak mau untuk berdakwah, khawatir riya. Setan masuk ke sana. Sampai ditulislah oleh Ibnul Jauzi kitab yang berjudulkan Talbis Iblis. Talbis Iblis, pengelabuan iblis kepada Banu Adam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan kasih hati pada setan ya. Jangan sayang sama setan. Tong ngukut jurik. Bagaimana diantaranya? Tabdzir, makanan terbuang, dia tuh sedang melihara setan. Kalau ada makanan biskuit atau ada nasi terbuang, ada makanan terbuang, tabdzir, segala macam bentuk tabdzir itu diantara bentuk seseorang memberikan kenikmatan kepada setan. Ngasih makan setan, ngukut jurik. Ya. Dalam hadisnya demikian, ketika seseorang dia makanannya jatuh, kata Rasulullah, ambil, buang yang kotornya, makan yang masih bisa dimakannya. Kalau enggak, dimakan oleh setan. Ya. Masuk rumah, ucapkan bismillah sore hari, kemudian tutup jendela. Ya. Jangan sampai setan masuk ke rumah. Dan amalan-amalan lain yang dapat dengan sebab itu terjaga kita dari setan. Zikir pagi sore, zikir setiap selesai sholat. Nah, at-ta'awud atau sering-sering kita membaca zikir lepas di setiap waktu kita. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik. Silakan, Abu Rizki. Qarin. Nah, setiap orang ada qarinnya. Satu setan, jin bersama setiap manusia. Dan qarin dia tidak tahu yang gaib, yang belum terjadi. Dia mengetahui keadaan orang tersebut, apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang itu. Satu qarin, 4 malaikat menyertai satu orang itu ada 4 malaikat ya, bukan 2 malaikat. Ada 4 malaikat. 2 malaikat kiramun katibun, pencatat. Ada 2 malaikat depan dan belakang, al-hafadhah namanya. Al-hafadhah, dia penjaga depan dan belakang. Itu pun masih kalah juga dengan satu qarin. Dan semua qarin manusia
kafir kecuali qarinnya Rasulullah SAW masuk Islam sehingga menguatkan Rasulullah SAW dalam kebaikan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Dalam hati kita ada an-nafs, ada jiwa yang selalu menyuruh pada maksiat. Ada juga syaitan. Diperkuat lagi oleh syaitan, oleh qarin yang menyuruh kita untuk bermaksiat. Dan untuk memerangi dua musuh tersebut adalah dengan iman dan ilmu. Jihadu syaitan, jihadu nafs, wa jihadu syaitan. Ketika Rasulullah SAW pulang ke Madinah setelah selesai perang, setelah selesai jihad, kata Rasulullah SAW, kita sekarang akan memasuki jihad yang lebih besar. Jihadun nafs, jihad melawan jiwa. Seseorang ini tidak akan bisa sholat, membaca Quran, berpuasa, atau melakukan amal ibadah apapun, berjihad sekalipun, kalau dia tidak memerangi jiwa dan syaitannya terlebih dahulu. Karena itu, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, itu lebih besar daripada jihad melawan munafikin dan jihad melawan orang-orang kufar. Dan hanya bisa itu semua diperangi dengan iman dan ilmu. Ya. Banyak syubhat disampaikan oleh syaitan ke dalam hati kita. Kita harus tahu jawabannya. Kalau nggak tahu jawabannya, itu nanti akan merusak ibadah-ibadah kita yang lain. Itu akan membuat seseorang nanti jadi putus asa, jadi bahkan sebagian gila, majnun, karena dia tidak mendapatkan jawaban. Ya, dan ini terjadi ketika ada seseorang dia memikirkan takdir, misalnya memikirkan takdir rahasia Allah yang tidak boleh kita singkap, yang tidak mungkin juga kita bisa menyingkapnya. Terus dipikirkan yang seperti itu, terus mikir-mikir. Ya, banyak orang stres, banyak orang misalnya dalam hal agama, dalam hal dunia sekalipun. Kalau dia tidak tahu jawaban dalam hukum syar'i, maka akan membawa orang-orang tersebut pada stres, pada sakit, pada macam-macam. Yang kita tidak boleh sampai stres menghadapi apapun bentuk masalah. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bisabri wassalah. Serahkan ke Allah. Kewajiban kita hanya sabar dan salat. Ya. Kewajiban kita hanya sabar dan salat. Untuk kita mencari solusi dengan pikiran kita. Boleh, dan itu syar'i. Tapi jangan sampai itu justru merusak mental, merusak hati. Sampai lupa Allah, sampai lupa ibadah, stres. Nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan ketika banyak masalah tersebut. Yang seharusnya dia sabar, yang seharusnya dia sholat, tapi sampai dia berkeluh kesah, sampai dia sakit. Nggak boleh seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak belajar. Jelas ini. Kalau seandainya dia tahu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dia sebenarnya bisa menjawab bisikan hati dia atau masalah-masalah dia. Semuanya. Tidak ada masalah yang menimpa seseorang kecuali semua itu ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Belum dapat jawabannya, serahkan kepada Allah. Banyak dia berdoa, sabar dan sholat. Kurang sabar, kurang sholat, nggak ada solusi tersebut. Mau cepat dapat solusi, mau cepat dapat jalan keluar, apapun masalah, wasta'inu bisabri wassalah. Selesai. Nah, banyak hal setan itu beribu tahun. Setan nggak pernah syirik, tapi setan dialah yang memunculkan kesyirikan. Ya, sabarnya setan. Beribu tahun setan bersabar untuk
ada orang nyembah batu, coba. Beribu tahun, nggak setahun 2 tahun. Beribu tahun. Nah seperti itu kebencian setan kepada kita. Kita harus benci betul kepada setan. Fattakhiduhu aduwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Aduwwum mubin, kata Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang sangat jelas. Jadikanlah setan itu oleh kalian, bagi kalian itu musuh. Jadikan musuh, jangan berkawan sama setan. Jangan berkawan sama setan. Nah kita nggak tahu apa saja makar-makar setan kalau kita tidak belajar apa saja makar-makar setan. Baik, barakallahu fikum. Itu qarin mungkin ya, rezekinya qarin yang ada pada manusia. Nah, yang selalu membisikkan yang buruk kepada manusia. Dan kita tidak bisa lepas dari qarin. Karena itu manusia terkadang atau muslim terkadang kuat imannya, kadang lemah imannya. Kuat imannya ketika dia bisa mengalahkan qarin. Baik. Kita terkadang menang, terkadang kalah. Seperti itulah manusia. Tetapi yang banyak menangnya dialah yang soleh. Bukan artinya orang soleh itu yang dia nggak pernah jatuh pada kesalahan, pada maksiat. Bukan manusia dia. Kalau nggak pernah jatuh pada maksiat, nggak pernah salah, bukan manusia dia. Tetapi yang selalu atau yang seringnya menang, dialah yang soleh itu. Ya, baik. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan masalah? Nggak ada. Bagaimana hukum mengobrol dan tertawa ketika adzan? Maksiat. Maksiat. Hukum ngobrol, tertawa ketika adzan itu maksiat. Ya, sudah disampaikan sebelumnya. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala bahkan beliau tidak mau melayani pertanyaan orang-orang ketika terkumandangkan adzan. Nah, kecuali mungkin ngobrol untuk hal-hal yang itu sangat penting pada saat itu tidak mengapa. Apa hukum memakai topi pantai yang mirip topi Yahudi? Topi pantai. Ada topi pantai, ada topi Yahudi. Ada topi koboi, kan ada topi-topi kayak gitu kan ya? Ada topi petani, macam-macam. Topi Yahudi. Beda. Topi petani. Nah, topi petani, topi yang orang pergi ke hutan. Memang seperti bundar kemudian apa namanya? Nggak sama itu, nggak sama. Ya, kalau topi pantai, orang pakai pantai kayak gitu ya. Oh, ada topi yang terbuat dari apa? Dari bambu tuh untuk petani yang besar itu. Ya, nggak bisa dibilang yang seperti itu seperti topi Yahudi. Nah, topi Yahudi, jelas ada perbedaannya. Ada orang yang bilang peci kayak gini, peci Yahudi juga orang bilang. Ya, kan jelas bedanya. Baik, barakallahu fikum. Nah, dan topi yang dipakai mungkin pergi orang ke pantai, kayak gimana ya? Mungkin topi kayak hutan gitu ya. Topi itu pergi ke hutan, topi pergi ke kebun. Sepertinya enggak mirip dengan topi Yahudi. Topi Yahudi ya khas seperti itu dia. Ya. Walaupun secara umum ya bentuknya kayak gitu. Nah, barakallahu fiik, itu saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi